Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah mesin cuci yang mereknya Samsung. Mesin cuci ini adalah mesin cuci satu tabung seperti yang kita bisa lihat sekarang ya. Tuh, sekarang berputar ke kanan, tapi keranjangnya ikut berputar. Langsung aja ya, saya ke intinya. Jadi mesin cuci ini katanya pengeringnya tuh nggak mau berputar. Kenapa bisa seperti itu dan gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Teman-teman, mesin cuci ini harusnya waktu kita nyalain timer untuk mencuci, hanya pulsator yang di bawah aja yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Nggak seperti yang sekarang, keranjangnya ikutan bergerak ke kanan. Waktu pulsatornya bergerak ke kanan, tapi waktu pulsatornya bergerak ke kiri seperti itu, keranjangnya nggak ikutan berputar. Tapi waktu pulsatornya bergerak ke kanan, keranjangnya ikutan berputar. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Ini terjadi karena analisa yang bakal kita bahas dengan detail di video ini. Jadi jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ke teman-teman kalian. Kayak gitu ya. Mesin cuci ini teman-teman sebelumnya tuh udah pernah saya perbaiki beberapa tahun yang lalu. Udah pernah rusak sekali, rusak 2 kali, dan ini adalah rusak yang ketiga di tahun yang berbeda. Jadi sebetulnya mesin cuci ini awet banget. Sebelum saya servis, mesin cuci ini adalah mesin cuci yang dibeli dari toko second. Panelnya udah dirubah jadi analog. Kalau sebelumnya kan digital ya, pakai pencetan tombol-tombol yang ada nyala-nyalanya kayak gitu tuh, yang ada 7 segmennya, ada layar-layarnya gitu ya. Tapi kan komponennya seperti ini ya, panel-panelnya diamond drum. Panel-panelnya ini kan komponennya nggak ada dijual di toko-toko elektronik. Ada sih, tapi nggak sama persis, jadi kita harus modifikasi gitu. Pun itu nggak awet juga gitu ya. Karena orang kita lebih sukanya pakai yang analog gitu. Jadi mesin cucinya dimodifikasi menjadi analog. Buat teman-teman yang pengen belajar cara memodifikasi mesin cuci dari digital menjadi analog, kalian bisa pantengin terus channel Teknisi Digital. Karena di channel ini ada video yang ngebahas soal gimana caranya memodifikasi mesin cuci yang digital menjadi analog. Nanti jadinya seperti ini. Kita nggak pakai panel lagi yang digital, tapi kita pakai yang analog. Kita pakai timer. Ada 2 buah timer. Yang satu adalah timer pencuci, yang satu timer pengering, dan yang satu adalah saklar. Karena kerusakan dari mesin cuci ini agak aneh, makanya saya nggak langsung obrak-abrik mesin cucinya teman-teman. Tapi saya pantau dulu gitu. Mungkin ini memakan waktu ya lumayan agak panjang daripada memperbaiki mesin cuci yang biasanya diperbaiki lah ya. Untuk menghentikan laju dari pengering aja kita harus pelan-pelan nunggu dia sampai benar-benar berhenti gitu. Kalau misal kita paksa untuk berhenti bisa, cuman lama-lama nanti penguncinya yang rusak gitu. Nah, sekarang ini saya nyalain pencuci. Tuh, muternya laju banget. Ya. Oke, kalau gitu kita next ya. Kita bakal ngelihat perbedaan yang jelas banget tuh. Pulsator ke kiri, tapi keranjangnya ke kanan. Jadi antara pencuci dan pengering itu seperti ada miskomunikasi gitu loh teman-teman. Miskomunikasi saya pakai bahasanya. Saya pakai bahasa miskomunikasi. Jadi sebetulnya hari ini tuh banyak bocil banget yang teriak-teriak di dekat bengkel. Mungkin suaranya masuk lah ya. Tapi nggak apa-apa lah. Semoga teman-teman nggak terganggu dengan itu ya. Kalau jam segini nih jam pulang sekolah memang rame banget. Ngomongnya udah kayak di sekolah, jadi kalau nggak teriak-teriak itu nggak asik kayaknya. Oke, next, memperbaiki mesin cuci ya.
Kita lihat bagian belakang. Kira-kira ada yang janggal nggak? Yang belakang nggak ada yang janggal, teman-teman. Terus kita juga bisa memperhatikan di sini ada deskripsi dari mesin cucinya. Terus kalau misal kita tes untuk nyalain pengering, yang muter cuman pulsatornya aja. Tapi keranjangnya nggak ikut berputar karena saklar untuk buang airnya belum di-on-kan. Saklar untuk buang airnya udah saya on-kan. Sekarang saya nyalain pengering, dia mau berputar sekarang mesin pengeringnya. Sebetulnya kata yang punya yang rusak mesin pengeringnya, tapi begitu saya tes sampai sekitar di atas 5 menit kok normal gitu. Yang punya pun akhirnya bingung gitu. Loh, kenapa? Padahal sebelumnya rusak. Tapi begitu saya datang kok jadi sembuh gitu, padahal belum saya apa-apain. Tapi saya nggak langsung pulang, teman-teman. Saya tunggu dulu sampai bener-bener tahu kira-kira kerusakannya tuh ada di bagian mana gitu. Sambil manggil beberapa orang yang biasa mengoperasikan mesin cuci ini di rumah ini gitu. Karena mengoperasikan mesin cuci ini lebih dari 1 orang. Nah, terus kata yang punya itu mesinnya tuh ada bunyi kayak krek-krek gitu loh, Mas, katanya. Saya coba buka panel bagian belakang ya. Terus saya bisa ngelihat di sini nih ada motor untuk membuka katup. Yang fungsinya untuk membuka katup, sehingga dengan terbukanya katup nanti air di dalam keranjang itu bakal keluar kayak gitu loh, teman-teman. Jadi itu kan motor. Nah, inilah motornya. Sekarang dia bekerja, berputar dan menarik tali. Ini yang bunyi nih. Tapi yang bikin saya heran, kenapa kok dia selalu bunyi ya? Aturan dia nggak bunyi. Dia bunyi waktu aktif aja, tapi kalau misal udah selesai, ketarik semua itu tuasnya, atau kabelnya ketarik semua, atau klepnya ketarik semua, otomatis dia berhenti. Nggak bunyi-bunyi terus, tapi ini nggak, ini bunyi-bunyi terus. Kayak nggak nyangkut gitu loh, teman-teman. Kayak nyangkut dan nggak, kayak nyangkut dan enggak gitu, antara nyangkut dan tidak gitu. Nah, bahkan dia malah balik lagi gitu loh. Nah, kenapa kok seperti ini? Apakah jangan-jangan rusak gitu motor untuk penarik katup itu? Nah, kalau rusak berarti ya kita harus ganti ya, karena kalau diperbaiki sih kayaknya nggak bisa, kecuali memang kita niat banget gitu perbaiki itu. Biasanya sih kalau kita perbaiki pun nggak balik modal juga, teman-teman. Ngabisin waktu, jadi mending diganti aja dengan yang baru, lebih awet juga jadinya ya. Inilah ternyata kerusakannya tuh ada di sini. Nah, kenapa kok bisa rusak seperti ini? Apakah ini yang menyebabkan, maksudnya gini, apakah ini yang menyebabkan mesin pencucinya itu nggak mau berputar gitu? Karena teman-teman, kalau misalnya motor ini nggak bekerja dengan sempurna, ada tuas di situ yang ketarik. Yang harusnya tuas itu nyalain saklar yang ada di gearboxnya mesin pencuci ini. Kalau itu nggak ditarik, kalau itu nggak dikunci dengan penguncian otomatis seperti ini, mesin pencuci mesin pengering memang dia nggak mau bergerak gitu. Jadi fungsi dari motor ini sebetulnya vital gitu maksudnya. Mesin dari motor ini vital banget. Nah, tuas yang ini harusnya ditarik ya sama motor. Tapi karena motornya nggak bekerja dengan baik, akhirnya tuasnya nggak ketarik. Itulah yang menyebabkan keranjang pengiringnya tuh nggak mau berputar, teman-teman. Sekarang coba kita buka ya, teman-teman, motornya. Kita siapin obeng. Ada beberapa buah skrup lah di sini. Kalau misalnya kalian menjumpai kasus yang sama, mesinnya bisa kalian posisikan seperti ini, bisa kita roboin ke depan. Jangan lupa airnya dikeluarin dulu ya, kalau enggak nanti bisa tumpah semua ke lantai. Jadi selagi klepnya masih bisa dibuka,
bersyukurlah kalau untuk memperbaiki memperbaiki mesin cuci satu tabung seperti ini. Soalnya kalau mesin cuci satu tabung seperti ini, dia kebetulan mati lampu, terus nggak bisa hidup sama sekali, berarti kan mesin cucinya itu airnya nggak mau dibuka teman-teman. Kalau misalnya mati lampunya sampai sehari gitu ya, nanti airnya malah jadi busuk, bau rendaman air dari pakaian, rendaman pakaian maksudnya, bau air dari rendaman pakaian. Langkah selanjutnya adalah menarik kabelnya. Ini dibilang apa ya? Dibilang kawat, ya kawat. Dibilang kabel, tapi dia fungsinya nggak menghantarkan arus listrik. Jadi lebih tepat tuh disebut tali sih sebetulnya. Bukan kabel atau bukan kawat. Kalau kawat ya iya ya. Tapi dia fungsinya lebih ke tali. Tali ini berfungsi untuk menarik tuas klep. Klep ini ditariknya digital, teman-teman. Nggak manual atau nggak analog kayak mesin cuci yang lain kan. Kalau kita mau buang airnya kan di situ ada sakler ya. Ada sakler yang bulat itu. Kita tinggal putar nanti airnya keluar. Kalau ini digital. Digerakkan oleh motor seperti ini. Ini adalah motor beserta gearbox-nya. Kalau ini rusak, mesin dari pengering, mesin cuci satu tabung seperti ini tuh, dia nggak mau berputar. Kalau yang tadi kan muternya tuh kan nggak jelas. Waktu kita nyalain pencuci itu ke sebelah kiri dia mau normal, tapi begitu muter ke sebelah kanan dia malah ngeringin gitu. Jadi ke kiri nyuci, ke kanan ngeringin gitu jadinya. Sekarang coba kita bongkar ya, kita buka beberapa buah skrup di sini. Ini nggak saya skip supaya teman-teman bisa tahu mana aja yang bisa dibuka. Dan hati-hati waktu bongkar barang ini karena ini adalah barang yang mirip sama timer mesin cuci. Jadi kalau misalnya kita buka nanti giginya ada yang lepas, nah kita kesulitan untuk masang lagi giginya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Coba saya perhatikan dulu gigi-giginya. Apakah ada gigi yang patah di sini? Tapi saya nggak ngelihat ada gigi yang patah. Akhirnya coba saya buka bagian motornya supaya kita bisa ngelihat dari bagian sebaliknya. Dan ini juga nggak saya skip. Untuk simulasi lebih jelasnya cara kerja dari motor ini tuh kayak gini loh teman-teman. Dia narik dan ngulur. Dan dengan cara ini klepnya tuh bisa ketarik dan ketutup. Jadi air bisa terbuang dan terhambat. Kalau misalnya kita pengen ngecek pakai avometer digital, kalau misalnya kita puter-puter itu nggak ada ngaruh gitu. Karena
motor itu nggak ada hubungan ternyata sama gear-gear yang ada di dalam waktu gear itu berputar kayak gitu. Jadi motornya ya tetap nyambung. Akhirnya saya coba pasang lagi dan saya coba tes ulang apakah setelah dibongkar dan nggak diapa-apain ada perubahan gitu ya. Atau mungkin sebelumnya ada yang selip. Nah kalau ada yang selip berarti kan giginya ada yang nggak pas ya. Setelah saya bongkar kan saya pasang giginya dengan baik, tapi ternyata juga masih dalam kondisi semula. Tuh balik lagi dia. Pas sudah ketarik dia malah balik lagi, pas sudah ketarik dia malah balik lagi kayak gitu. Nah kerusakan seperti inilah yang menyebabkan mesin ini waktu ke arah kiri dia mencuci, waktu ke arah kanan dia mengeringkan. Ini karena adanya ketidaknormalan pada motor ini teman-teman. Adanya ketidaknormalan pada motor ini. Bisa jadi motornya kita ganti atau ada solusi lain. Ternyata waktu saya perhatikan di saklar untuk motor itu dia berkarat banget loh kayak gini. Jadi saya semprot dulu pakai cairan pembersih. Mungkinkah ada pengaruh dari saklar ini? Saya coba cari informasi dulu sama yang punya mesin cuci. Rupanya mesin cuci ini bagian saklar ini ketetesan air hujan gitu. Jadi rumahnya bocor. Jadi saklarnya ini ketetesan air hujan. Pantesan kok saklarnya berkarat. Harusnya kan dia nggak berkarat ya. Jadi air itu masuk ke saklar dari bagian atas. Dan setelah saya jumper nggak menggunakan saklar, ternyata normal loh teman-teman. Online. Saklarnya tuh mau tripod. Saklarnya rusak, tapi motornya berfungsi dengan normal setelah saya jumper alias nggak menggunakan saklar. Coba kita tes dulu, kita colokin ke arus listrik 220 volt, sekarang udah berfungsi. Tuh, kelihatan kan pelan-pelan ketarik kan? Dan dia normal, dia nggak bakal balik lagi itu. Akhirnya saya seneng banget karena saya berkesimpulan nggak mengganti motor atau ganti gearbox dari motor untuk penarik tuas pembuang air atau apalah istilahnya di tempat masing-masing kan beda-beda ya namanya ya. Tuh dia steady aja, dia nggak balik lagi kayak sebelumnya, kecuali saya matikan mesin cucinya. Nah kalau dimatikan dia otomatis ngunci alias nutup klep. Kalau misalnya saya colokin lagi, saya hidupin mesin cucinya, dia ngebuka klep karena saklar untuk pembuang airnya saya on kan dengan menjumpernya tadi gitu. Akhirnya saya putuskan untuk membeli saklar di toko komponen elektronik. Ini dia saklar yang lama yang udah rusak, berkarat kakinya, karat abis dari luar, pasti dalamnya juga berkarat nih. Saya bakal ganti dengan saklar baru yang masih mengkilap, masih bersih, dan pastinya arus listrik mengalir dengan lancar di sini tanpa hambatan. Ternyata sebelumnya saklar ini mengalami error karena berkarat gitu, nggak di on kan tuh, dia on sendiri gitu. Akhirnya itulah yang menyebabkan mesin dari pembuka katup itu bekerja dengan sendiri. Nah setelah saya ganti saklarnya, saya pasang kabelnya, terus saya kasih isolasi bakar seperti ini, dia bagus nempelnya. Terus saya coba tutup lagi panelnya, tinggal kita final check kira-kira gimana hasilnya, berputar normal apa enggak. Kita matikan dulu, coba ya, atau kita tes dulu deh, kita pencet-pencet saklarnya udah oke. Sekarang saklarnya saya on kan deh, artinya klepnya saya buka, saya colokin ke arus listrik 220 volt, dia membuka klepnya tuh, ketarik ya, ketarik full. Mesinnya tetap bekerja selama saklarnya itu dihidupkan. Kalau saklarnya dimatikan, nah mesinnya nanti bakal mati dan tuasnya kembali tertarik, kembali terlepas maksudnya.
artinya dia nutup lagi. Sekarang coba saya cabut sambil saya lihat. Tuh, dia balik lagi ya. Sekarang coba saya colokin lagi. Saya colokin. Tuh, dia langsung hidup dan narik klepnya. Nah, seperti ini tuas dari keranjang mesin pengering itu udah langsung aktif. Jadi waktu kita nyalain saklar atau timer untuk pengering, dia otomatis mau berputar. Sekarang coba saya matikan. Tuh, dia balik lagi kan ke posisi semula. Saya hidupkan, dia ketarik lagi. Dan ternyata memang kerusakannya terletak pada saklar, nggak jadi ganti motor. Sekarang coba tes ya pengeringnya. Tuh, pengeringnya langsung muter kan. Muternya kenceng banget. Kenceng banget. Jangan sampai HP masuk ke dalam atau kamera masuk ke dalam, hancur. Muternya kenceng banget. Ini baju ini gampang sih. Dan kapasitas mesin cuci ini 8 kilo. Puas banget untuk ini. Kalau misalnya kita punya baju yang banyak banget untuk dicuci, teman-teman, memperbaikinya udah selesai. Jadi gitulah caranya ya. Semoga video yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol gabung kalau mau fast respon, karena di sana bakal ada video-video khusus untuk pelanggan yang nggak saya publikasikan semua karena ilmu tuh mahal ya. Klik tombol gabung dan nikmati belajar dengan intens di sana. Karena ilmu itu bisa menghasilin cuan. See you on the next video. Assalamualaikum. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.